지옥에서 오자. 쓰레기. 불렀어! 첫발부터 실탄을 넣어? 복 내려 이 새끼야! 오래오래 살아라. 10억의 행운을 차지합니다. 역시 그러는 거 좀 예의가 없지 않아? 쟤만 저러는 거지. Annyeong, Singudeul. Kali ini kita akan membahas drama Korea terbaru yang sangat menarik, Gangnam Style, dimulai dari episode pertama dan kedua. Drama ini penuh dengan cerita mendalam di balik gemerlapnya Gangnam, menampilkan karakter-karakter dengan rahasia dan sisi gelap yang tak terduga. Penasaran dengan kisah dan konflik mereka? Yuk, kita simak lebih lanjut. Cerita dimulai ketika sekelompok polisi menggerebek sebuah klub malam, mencurigai adanya transaksi narkoba di sana. Namun, para polisi ini terbagi menjadi dua kubu, satu kubu ingin menangkap para pelaku, sementara yang lain justru berniat melindungi mereka. Di antara mereka, ada Kang Dong-woo, seorang polisi yang memiliki tekad kuat untuk memberantas peredaran narkoba. Dong-woo memasuki klub tersebut dan menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai pengedar dan pengguna narkoba. Ketegangan meningkat ketika beberapa rekannya menentang tindakan Dong-woo dan memintanya untuk pergi dan melupakan apa yang terjadi. Namun, Dong-woo tetap teguh pada pendiriannya. Setelah memeriksa klub bersama rekannya, ia menemukan bukti narkoba yang ternyata terkait dengan rekannya di kepolisian, Kim Jang-ho. Dong-woo akhirnya menangkap Jang-ho, tetapi tindakannya ini membuatnya dicopot dari jabatannya karena banyak rekan kerjanya yang tidak menyetujui tindakannya. Beberapa di antara mereka bahkan melaporkan Dong-woo. Hingga ia dipindahkan dari wilayah Gangnam, 3 tahun berlalu, namun peredaran narkoba di kota tersebut masih terus berlangsung. Suatu malam, seorang perempuan tiba di klub yang sama untuk melakukan transaksi narkoba. Ia menyerahkan barang tersebut kepada seorang pengedar, yang kemudian memberikannya kepada pemesan di klub. Di sana, seorang perempuan bernama Kim Jae-hee, yang memakai nama samaran, Jenny, menyadari bahwa ia dan temannya, Lee Jung-hwa, sedang dijebak oleh orang-orang di sekitar mereka. Jenny segera menuju toilet untuk menenangkan diri dan menghubungi Jung-hwa agar segera pergi karena mereka berada dalam bahaya. Jenny berhasil melarikan diri dari klub dengan cepat. Namun, Jung-hwa tidak seberuntung itu. Ia tertangkap, dan para pengejarnya mencoba memeriksa ponselnya untuk menemukan sesuatu. Meskipun tidak menemukan apa-apa di ponsel Jung-hwa, mereka mencurigai bahwa rekaman yang mereka cari ada di ponsel Jenny. Belum jelas rekaman apa yang mereka cari, tetapi tampaknya rekaman tersebut berisi bukti yang memberatkan. Sementara itu, bos Jenny, seorang mucikari bernama Yoon Gil-ho, datang ke klub untuk mengecek kondisi para wanita yang berada di bawah pengawasannya. Namun, ia menemukan salah satu wanita tersebut sudah dalam pengaruh obat-obatan, lalu membawanya keluar dari klub. Setelah itu, Gil-ho memperingatkan salah satu karyawannya yang menjual obat tersebut kepada wanita itu, menegaskan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saat Gil-ho hendak menjemput Jenny dan Jung-hwa di klub lainnya, temannya memberitahu bahwa Jenny dan Jung-hwa tidak bisa dihubungi. Mereka pun mulai mencari keberadaan Jenny yang terlihat melarikan diri dari klub. Sementara itu, untuk menjaga keamanan bukti rekaman video, Jenny menyimpan ponselnya di sebuah loker. Meski sempat berpikir untuk menghapus rekaman tersebut, akhirnya ia memutuskan menyimpannya dengan aman sebagai jaminan jika ia tertangkap. Di tempat lain, Jenny yang kembali ke markas mereka menduga bahwa yang datang adalah Jung-hwa. Namun, ternyata yang tiba adalah Yoon Gil-ho,
yang langsung menanyakan keberadaan Junghwa. Meskipun Jenny sendiri tidak tahu apa-apa tentang keberadaan sahabatnya itu, keesokan harinya, Kang Dongwoo menemukan kasus seorang kakek yang hampir tertabrak oleh keponakan wali kota. Meskipun keponakan wali kota tersebut sedang mabuk, ada upaya untuk membebaskannya. Namun, Dongwoo yang menjunjung tinggi keadilan langsung memeriksa mobil pemuda tersebut dan menemukan narkoba di dalamnya. Tanpa ragu, ia memberikan pelajaran kepada pemuda yang bersikap arogan itu dan memerintahkan polisi untuk membawa dia dan pacarnya ke kantor polisi sebagai barang bukti. Atasannya yang terlibat tentu saja tidak terima, tetapi Dongwoo tak peduli. Tak lama kemudian, komisaris polisi yang cukup dekat dengannya mendatangi Dongwoo dan memintanya untuk kembali bertugas di Gangnam untuk menangani kasus lama yang pernah ia tangani. Awalnya, Dongwoo menolak. Tetapi setelah mendapat nasihat dari Komisaris Yun, yang menjelaskan betapa pentingnya kasus ini, Dongwoo akhirnya setuju dan mulai menyelidiki kasus orang hilang di Gangnam. Salah satu petunjuknya adalah video yang menampilkan Jae-hee, yang sebenarnya sedang bersembunyi. Namun dianggap hilang. Di tengah penyelidikannya, Dongwoo menerima telepon dari dokter yang menangani anaknya dan diminta untuk bertemu. Anaknya, Kang Ye-soo, membutuhkan perawatan psikiatris karena pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Situasi menjadi semakin berat bagi Dongwoo ketika ia mengetahui bahwa Ye-soo memiliki tato bergambar wajah perempuan yang sedih, yang mengingatkannya pada masa lalunya. Selain itu, hubungan Dongwoo dengan istrinya juga kurang harmonis. Keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga anak mereka merasa kurang mendapat perhatian. Bahkan, istrinya sering menuduh Dongwoo tidak peduli pada anak mereka, yang menjadi salah satu penyebab Ye-soo merasa terabaikan dan mengalami gangguan emosional. Istri Dongwoo merasa bahwa apa yang menimpa anak mereka bukanlah kecelakaan biasa, melainkan akibat perundungan dari teman-teman Ye-soo yang diduga sengaja memanipulasi anak mereka. Karena itu, Dongwoo memutuskan untuk kembali menangani kasus ini, dengan harapan bisa menyelidiki lebih lanjut. Di sisi lain, Jenny merasa semakin panik karena Junghwa, sahabatnya, belum juga kembali. Yoon Gil-ho berusaha menenangkan Jenny, memintanya untuk tetap tinggal dan tidak bertindak gegabah. Ia juga melarang Jenny aktif di media sosial atau menggunakan ponsel, agar keberadaan mereka tidak terlacak saat Gil-ho mencari Junghwa. Keesokan harinya, Kang Dongwoo menjemput anaknya, Ye-soo, yang baru diizinkan pulang dari rumah sakit. Secara tiba-tiba, Ye-soo meminta ayahnya untuk mencari sahabatnya, Jenny. Ye-soo tahu bahwa Jenny dilaporkan hilang, dan hal ini membuatnya khawatir. Ia memohon kepada Dongwoo agar membantu mencari keberadaan Jenny. Namun, Dongwoo mengingatkan Ye-soo bahwa Jenny adalah orang yang dulu pernah menindasnya hingga menyebabkan Ye-soo mengalami tekanan emosional. Namun, Ye-soo membela Jenny, bersikeras bahwa Jenny tidak seperti yang dibicarakan orang lain, dan menyatakan bahwa kehadiran Jenny membantunya bertahan hidup. Dongwoo pun teringat pada pertemuan pertama dengan Jenny setahun sebelumnya, ketika Ye-soo memperkenalkannya. Saat itu, Ye-soo tengah membeli makanan dan meninggalkan Dongwoo dan Jenny berdua untuk berbicara. Dongwoo mencoba bersikap ramah, sementara Jenny sempat ingin meminta bantuan Dongwoo sebagai polisi. Namun, suasana menjadi tegang ketika Jenny merasa bahwa Dongwoo tidak benar-benar peduli pada Ye-soo. Hal ini memancing emosi Dongwoo yang akhirnya menuduh Jenny memanfaatkan anaknya. Jenny pun mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan dan pergi, membuat Ye-soo khawatir sejak saat itu. Untuk memperdalam penyelidikannya, Dongwoo meminta bantuan rekannya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Jenny. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa Jenny pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal, termasuk terkait dengan jaringan situs web gelap. Teman Dongwoo juga menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Jenny di kamar mandi, terlihat memiliki tato serupa dengan yang dimiliki Ye-soo. Dalam rekaman tersebut, juga tampak sosok Yoon Gil-ho, yang mengingatkan Dongwoo pada pertemuan pertamanya dengan Gil-ho 3 tahun lalu. Saat itu, Dongwoo sedang berusaha menangkap sejumlah pelaku narkoba dan kekerasan di sebuah klub. Di sana, ia bertemu Yoon Gil-ho yang terlibat dalam perkelahian untuk melindungi gadis-gadis di bawah pengawasannya dari pengaruh obat-obatan. Namun, Gil-ho mengaku kepada Dongwoo bahwa dirinya hanyalah sopir yang mengantar pelanggan, bukan pelaku. Karena tidak menemukan bukti lain, Dongwoo akhirnya membiarkan Gil-ho pergi. Sayangnya, penyelidikan lebih lanjut tidak berjalan mudah.
Kasus terkait sudah diserahkan kepada kejaksaan dan ditangani oleh seorang jaksa bernama Min Seo-jin. Situasi ini membuat akses Dong-woo terhadap informasi semakin terbatas, terutama karena jaksa Min Seo-jin terlibat dalam penanganan kasus tersebut yang tampaknya penuh dengan intrik dan batasan. Malam itu, Yoon Gil-ho berusaha mencari tahu keberadaan Jung-hwa, salah satu anak buahnya, yang diduga sedang ditahan oleh seseorang bernama Jun-soo. Setelah mendapatkan informasi tentang lokasi Jung-hwa, ia segera menuju hotel yang dimaksud. Ternyata, Jung-hwa dibawa ke hotel tersebut dan diarahkan ke sebuah kamar, di mana ada banyak pria di dalamnya. Di kamar itu, terdapat Jun-soo, seorang aktor terkenal yang juga terkenal dengan perilakunya yang buruk. Jun-soo dan teman-temannya tampak terlibat dalam pesta liar yang melibatkan narkoba, dan ketika Jung-hwa muncul di hadapan mereka, situasi berubah menjadi mengerikan. Jung-hwa, yang tidak berdaya, akhirnya menjadi korban kekerasan hingga kehilangan nyawanya. Ketika Gil-ho tiba di lokasi, ia menyadari bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkan Jung-hwa. Tak lama kemudian, tim layanan pembersih datang ke hotel untuk merapikan kekacauan yang dibuat oleh Jun-soo, namun tubuh Jung-hwa tidak ditemukan di tempat kejadian, seolah-olah telah menghilang tanpa jejak. Mereka mendapatkan informasi bahwa tubuh Jung-hwa mungkin telah dipindahkan atau dibawa pergi oleh seseorang. Jun-soo, yang mendapat kabar tersebut, sangat marah dan memerintahkan mereka untuk segera menangani masalah ini dan mencari Jennie, sementara dia sibuk menghadiri acara dengan penggemarnya. Beberapa waktu kemudian, seorang petugas kebersihan secara tidak sengaja menemukan tubuh Jung-hwa di dekat stasiun dan segera melaporkannya ke pihak berwenang. Sementara itu, Dong-woo, yang kini telah dipindahkan ke kantor baru, masih dianggap sebagai musuh oleh banyak rekan lamanya yang mendukung jaringan kriminal di sana. Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari rekan-rekan polisinya, Dong-woo memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia menghubungi mantan rekannya, Kim Jang-ho, yang kini menjalankan bisnis ilegal sebagai mucikari. Dong-woo meminta bantuan Jang-ho untuk mencari tahu lebih banyak tentang Yoon Gil-ho dan Kim Jae-hee. Jang-ho setuju karena diancam oleh Dong-woo yang memiliki catatan kejahatannya. Jang-ho mempertemukan Dong-woo dengan seorang kenalan yang mungkin memiliki informasi tentang mereka. Ketika ditunjukkan foto Gil-ho, orang tersebut mengaku mengenalnya, tetapi tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Ia juga pernah mendengar nama Jennie, tetapi tidak pernah bertemu langsung. Di tempat lain, Dong-woo bertemu dengan Piki, salah satu anak buah Jun-soo yang pernah berurusan dengan Gil-ho. Piki memberitahu Gil-ho bahwa jika ia menyerahkan Jennie, ia akan mendapat bayaran besar dari Jun-soo. Gil-ho tampak tertarik dengan tawaran Piki, tetapi ingin berbicara langsung dengan Jun-soo terlebih dahulu. Ia pun meminta Piki untuk mengatur pertemuan tersebut, dan sebelum pergi, Gil-ho memberi sentuhan halus ke mobil Piki dengan tongkatnya. Piki kemudian melaporkan kepada Jun-soo bahwa Gil-ho setuju untuk membawa Jennie, dan mereka pun merencanakan untuk menyingkirkan Gil-ho dan Jennie pada saat itu. Sementara itu, Jennie, atau Jae-hee, yang melihat berita tentang temannya Jung-hwa yang ditemukan tewas di stasiun, merasa sangat terpukul dan ketakutan. Tidak tahan dengan rasa takut dan kesedihan yang mendalam, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat persembunyiannya. Di sisi lain, jaksa Min Seo-jin tengah meninjau rekaman CCTV di stasiun, yang menunjukkan seseorang meninggalkan tubuh Jung-hwa di sana. Ternyata, pelaku tersebut adalah Yoon Gil-ho, yang terekam jelas di CCTV. Semakin memperkuat bukti keterlibatannya, jaksa Min Seo-jin melaporkan kecurigaannya tentang keterlibatan Yoon Gil-ho dalam kasus Jung-hwa kepada atasannya. Meski bukti yang ada belum cukup kuat, atasannya malah mendorongnya untuk menjadikan Gil-ho sebagai tersangka utama demi menutup kasus ini dengan cepat. Jaksa Seo-jin, baik karena alasan karir maupun karena kebiasaannya dengan praktik-praktik kotor, akhirnya setuju. Mereka pun bekerja sama dengan Kapten Ju-yoon, yang juga mendukung keputusan ini meski bukti kuat belum ada. Di sisi lain, Jun-soo, sang aktor yang terlibat dalam skandal narkoba dan kekerasan, mendapat teguran keras dari temannya, Gang-soo, karena telah melibatkan orang-orang yang dekat dengan Gil-ho. Gang-soo menyadari bahwa rekaman yang dimiliki Jennie berpotensi besar mengungkap jaringan kejahatan mereka. Mereka segera berencana menemukan Jennie, karena rekaman itu dapat membongkar bisnis ilegal mereka yang terkait dengan web gelap. Sementara itu, ketika Gil-ho kembali ke tempat persembunyian Jennie, ia mendapati bahwa Jennie telah pergi. Piki, anak buah Jun-soo, memperingatkan Gil-ho untuk tetap membawa Jennie sesuai rencana malam itu.
Di balik semua itu, Junsu ternyata memiliki koneksi dengan Kapten Juyun, yang selama ini melindunginya dari masalah hukum. Kapten Juyun memiliki hubungan saling menguntungkan dengan Junsu, karena Junsu membiayai pendidikan anaknya di luar negeri. Menyadari bahwa Yoon Gil-ho bisa menjadi ancaman, Junsu memutuskan untuk menyingkirkannya, malam itu dengan dukungan penuh dari Kapten Juyun. Sementara itu, Dongwoo terus berupaya menggali informasi lebih dalam. Setelah meminta bantuan beberapa rekan Jang Ho yang berpura-pura memesan wanita yang bekerja untuk Gil-ho, salah satu dari mereka berhasil mendapatkan informasi mengenai keberadaan Gil-ho. Saat ini, Gil-ho sedang diburu oleh Piki, yang merencanakan untuk menghabisinya di suatu tempat. Setelah memperoleh lokasi tersebut, Dongwoo segera menuju ke sana bersama Jang Ho. Di tempat lain, Gil-ho tiba di lokasi pertemuannya dengan Junsu dan Piki. Namun, Gil-ho tidak bisa memenuhi kesepakatan itu karena ia datang sendiri tanpa membawa Jenny. Merasa kesal, Piki marah kepada Gil-ho dan mengungkapkan bahwa alasan utama mereka mengejar Junghwa dan Jenny adalah untuk mendapatkan video penting yang ada di ponsel Jenny. Mendengar ini, Gil-ho baru memahami alasan sebenarnya di balik serangan terhadap Junghwa dan pengejaran terhadap Jenny. Tak lama kemudian, Piki dan beberapa anak buahnya menyerang Gil-ho. Kapten Juyun, yang bekerja sama dengan jaksa, lalu menghubungi jaksa Seojin untuk memastikan bahwa Gil-ho akan dijadikan kambing hitam dan ditetapkan sebagai tersangka utama. Mereka berencana menutup kasus ini dengan cepat dengan menjadikan Gil-ho sebagai pelaku, meskipun kebenaran kasus tersebut masih samar. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Junsu, Yoon Gil-ho melanjutkan perjalanannya untuk menemui Junsu. Namun, Junsu masih memiliki banyak pengikut yang siap melawan Gil-ho, meski Gil-ho bisa bertahan untuk sementara waktu. Ketika situasi semakin genting, Kang Dongwoo muncul secara tiba-tiba dan menyelamatkan Gil-ho, memaksanya masuk ke mobil dan melarikan diri. Meskipun Gil-ho tidak yakin apakah Dongwoo benar-benar berpihak padanya, ia tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Dongwoo untuk segera pergi. Di tempat lain, Junsu bertemu dengan temannya, Gangsu, yang tidak mencurigai apapun. Mereka berencana minum bersama, tetapi suasana berubah ketika Junsu memberikan penghormatan terakhir kepada Gangsu. Tiba-tiba, anak buah Junsu membunuh Gangsu secara kejam, menghujani tubuhnya dengan tusukan hingga Gangsu meninggal. Junsu lalu mengambil ponsel Gangsu dan memberitahu Pak Chai bahwa kini ia mengambil alih bisnis gelap milik Gangsu di Gangnam, termasuk situs web gelap yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Di tengah kekacauan ini, Dongwoo mulai bertanya kepada Gil-ho tentang keberadaan Jae-hee atau Jenny, namun Gil-ho tidak memberi jawaban. Situasi semakin tegang karena mereka dikejar oleh Piki dan anak buahnya, ditambah lagi Kapten Ju dan beberapa polisi lain yang terus menghalangi upaya Dongwoo. Ketika mobil mereka akhirnya dihentikan, Dongwoo dipaksa menyerahkan Gil-ho, tetapi ia menolak dan terlibat perdebatan sengit. Ketika keadaan semakin kritis, Jaksa Min Seojin tiba di lokasi, memberikan kesempatan bagi Gil-ho untuk melarikan diri. Gil-ho dengan cepat melompat dari jembatan untuk menghindari penangkapan. Kita tunggu episode berikutnya ya. Kalau kalian suka pembahasan Oppa Marcel kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan ulasan drama Korea seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong! Kang Dongwoo marah kepada Jaksa Sojin karena merasa bahwa Sojin telah menghalangi rencananya untuk menjadikan Gil-ho sebagai saksi. Dongwoo sebenarnya ingin menemukan Kim Jae-hee, tetapi kini ia harus kembali menelusuri keberadaan Yoon Gil-ho, yang diduga masih hidup atau mungkin sudah tiada. Segera setelah itu, Dongwoo menghubungi atasannya untuk meminta bantuan dalam menangani masalah baru yang ia temukan. Sementara itu, Sojin menyampaikan protes kepada Jaksa Tak, menanyakan tentang rencana yang sedang dilakukan oleh atasannya. Namun, Jaksa Tak hanya meminta Sojin untuk tetap mematuhi instruksinya. Terkait dengan kasus Lee Gangsu, polisi memang mendatangi lokasi kejadian, tetapi seperti biasa, kasus itu dianggap selesai tanpa investigasi lebih lanjut karena semua sudah ditutup rapat. Prosedur ini hanya dianggap sebagai formalitas. Bagaimana nasib Yoon Gil-ho yang sebenarnya? Akhirnya diketahui bahwa Gil-ho selamat. Ia berenang ke tepi pantai dan berusaha pulang untuk mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkannya karena luka-luka yang dideritanya. Di sisi lain, Min Sojin pergi ke klub untuk menemui No Junsu, karena ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, terutama terkait kejadian yang menimpa Lee Gangsu. Junsu mengakui bahwa mereka sempat bertemu dan berbicara, tetapi kemudian berpisah.
Ia pun membantah keterlibatannya dalam kematian Gangsu. Dari percakapan itu, Min So-jin terkejut saat mengetahui bahwa atasannya, jaksa Tak, juga terlibat dalam rencana mereka. Junsu menjelaskan kepada So-jin bahwa, karena mendapat kepercayaan dari jaksa Tak, ia dimasukkan ke dalam aplikasi grup obrolan pribadi yang digunakan oleh orang-orang dalam jaringan bisnis gelap tersebut, termasuk kontak Gilho. Merasa ada sesuatu yang mencurigakan, Min So-jin mulai menyelidiki Junsu. Ternyata, banyak kasus yang melibatkan Junsu telah ditutupi dan dianggap selesai begitu saja, dan salah satu yang menangani kasus-kasus tersebut adalah jaksa Tak Juil, atasannya Min So-jin. Sementara itu, Kang Dong-woo dan rekannya, Jisoo, pindah ke kantor baru agar dapat lebih fokus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memulai pencarian dari tempat tinggal Yoon Gilho, Ji, dan Jung Hwa. Akhirnya, mereka berhasil menemukan lokasinya, tetapi saat Dong-woo tiba, tempat itu sudah lama ditutup sejak ibu Gilho meninggal dunia. Jisoo juga menemukan akun media sosial salah satu teman Jae-hee, seorang pria berambut pirang, yang rencananya akan pergi ke luar negeri karena kejadian yang menimpa Jung Hwa dan Jae-hee. Namun, ternyata ia masih berada di Korea. Dong-woo pun berencana menemui pria itu untuk menanyakan keberadaan Jae-hee. Saat Dong-woo pergi, Yoon Gilho datang dalam keadaan terluka setelah mengalami berbagai kejadian buruk. Ternyata, Gilho masih tinggal di sana dan bersembunyi di sebuah ruangan untuk mengambil obat-obatan guna mengobati lukanya. Ia ditelepon oleh seorang teman yang mengingatkan agar ia berhati-hati karena banyak orang yang sudah menjadi korban dari aksi Junsu. Bagaimana awal pertemuan Gilho dan Jae-hee? Saat itu, Gilho bekerja bersama ibunya. Mereka melihat Jae-hee dan Jung Hwa yang sedang diganggu oleh seseorang. Tetapi Jae-hee dan Jung Hwa terlihat sangat tangguh. Ibu Gilho tertarik kepada mereka dan menawarkan pekerjaan. Pada saat itu, Gilho masih bekerja sebagai mucikari sekaligus sopir yang mengantar anak-anak buah ibunya melayani pelanggan, termasuk Kim Jae-hee. Suatu hari, setelah melayani pelanggan, Kim Jae-hee menemui Gilho untuk menceritakan pengalamannya. Ia mengeluhkan bahwa pelanggan kali ini sangat pelit, tetapi ia berhasil mendapatkan uang tambahan. Jae-hee menyatakan keinginannya untuk berhenti bekerja setelah berhasil mengumpulkan uang yang cukup dan ingin mencari ketenangan. Ia meminta Gilho menato tangannya agar luka di lengannya dapat tertutupi. Gilho pun setuju dan menato tangan Jae-hee. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Suatu hari, ketika mereka pulang ke rumah, mereka mendapati bahwa Mami telah meninggal secara tiba-tiba, menyebabkan bisnis mereka terpaksa ditutup. Gilho menyarankan agar Jae-hee mencari pekerjaan lain, tetapi karena sudah menganggap Gilho sebagai saudara, Jae-hee bersikeras untuk tetap bersama, apalagi mereka sudah akrab dengan Jung Hwa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan bisnis tersebut, dan Gilho pun menjadi mucikari. Sementara itu, Kang Dong-woo berhasil menemukan pria berambut pirang, salah satu teman Jae-hee yang ada dalam foto di media sosial. Bersama rekannya, Dong-woo mengikuti pria itu untuk melacak pergerakannya. Jisoo, yang ahli dalam melacak identitas orang, menyediakan informasi yang dibutuhkan. Dong-woo akhirnya sampai di lokasi pria tersebut dan diam-diam mulai menyelidiki. Ia memasuki sebuah ruangan yang tampak mencurigakan, tetapi pria berambut pirang itu segera menyadari kehadirannya dan berusaha melarikan diri. Namun, Dong-woo berhasil menangkapnya. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa pria tersebut sedang mencoba merekam video tidak senonoh dengan seorang perempuan yang telah dibius. Mengetahui hal ini, Dong-woo segera menangkap pria itu, yang ternyata adalah rekan sesama polisi, Kapten Ju-yoon. Dong-woo langsung melaporkan kejadian tersebut. Min So-jin masih berupaya menyelidiki kasus ini, dimulai dari informasi bahwa Gilho pernah membawa tubuh Jung Hwa ke sebuah stasiun. So-jin pergi ke stasiun tersebut untuk mencari petunjuk. Di sana, ia melihat seorang perempuan, Jae-hee, yang sedang duduk di tempat di mana Gilho pernah meletakkan tubuh Jung Hwa. Saat mendengar So-jin berbicara melalui telepon tentang Jung Hwa, Jae-hee merasa takut dan segera pergi karena khawatir akan ditangkap. So-jin merasa ada sesuatu yang janggal dengan Jae-hee, terutama saat ia menemukan bunga yang tampaknya diletakkan untuk mengenang kepergian Jung Hwa. Akhirnya, pria berambut pirang dan Ju-yoon yang terlibat dalam kasus ini dibawa ke kantor polisi. Ketika diinterogasi oleh Dong-woo, Ju-yoon menolak menjawab pertanyaan, membuat Dong-woo emosi dan memukulnya. Selanjutnya, jaksa So-jin menemui Ju-yoon.
Juyun meminta bantuan Sojin dan mengaku bahwa ia hanya mengikuti perintah dari Jaksata. Ia juga meminta Sojin untuk menghubungi No Junsu, membuat Sojin terkejut karena menyadari bahwa mereka semua saling terkait. Sojin mulai merasa bahwa seluruh situasi ini sudah diatur oleh Jaksata. Keesokan harinya, Gilho pergi ke tempat Junsu untuk mencarinya, tetapi Junsu tidak ada di sana. Menyadari keberadaan Gilho, Piki segera melapor pada pihak berwenang, dan Junsu meminta polisi untuk mengamankan tempat tersebut. Gilho pun segera melarikan diri agar tidak tertangkap. Di sisi lain, Juyun tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk menceritakan segalanya kepada Min Sojin pada keesokan harinya. Setelah itu, Jaksa Sojin menemui Kang Dongwoo untuk menyampaikan bahwa Juyun akan mengakui semuanya. Namun, Dongwoo masih belum sepenuhnya percaya pada Sojin karena menganggapnya sebagai bawahan Jaksata. Ia kemudian menjelaskan mengapa ia terus mengejar Gilho. Ternyata, anaknya meminta Dongwoo mempertemukannya dengan Jae-hee jika ia ingin tetap hidup, sehingga ia harus menemukan keberadaan Jae-hee. Tak lama kemudian, Junsu menelepon Sojin dan memintanya datang ke klub untuk menangkap Gilho, dengan rencana memancingnya menggunakan seorang wanita. Sojin memberitahukan Junsu bahwa Juyun akan mengakui segalanya. Namun, Junsu dan Jaksata ternyata memiliki rencana lain. Menurut Junsu, Juyun tidak akan mengaku karena hidupnya akan berakhir hari itu juga. Sojin terkejut dan segera meminta Junsu menghentikan rencana tersebut, tetapi ternyata sudah terlambat. Juyun telah meninggal dunia di penjara. Kematian ini adalah ulah Junsu, dan kini ia melanjutkan aksinya dengan menjebak Gilho. Ia mengaku telah menemukan Jae-hee dan menyuruh Gilho datang ke tempatnya, mengancam akan membunuh Jae-hee jika Gilho tidak menurutinya. Sojin yang mengetahui rencana tersebut segera memperingatkan Gilho dengan mengirim pesan. Perempuan yang disebut Junsu hanyalah tipuan untuk menjebak Gilho, bukan Jae-hee yang sebenarnya. Sojin kemudian memberitahu Gilho bahwa ia baru saja bertemu Jae-hee kemarin, sehingga mustahil perempuan yang dimaksud adalah Jae-hee. Ia meminta Gilho untuk tidak datang, karena Junsu hanya ingin menjebaknya. Meski demikian, Gilho tetap datang ke tempat tersebut. Sojin berusaha meyakinkannya bahwa semua ini hanya sandiwara Junsu. Ketika pintu ruangan tempat eksekusi dibuka, Junsu mengira yang datang adalah Gilho, tetapi ternyata yang masuk adalah Sojin. Tanpa disadari Junsu, Sojin merekam percakapan mereka, membuat Gilho akhirnya percaya bahwa Junsu memang berniat menjebaknya. Akibatnya, Gilho memutuskan untuk tidak masuk. Setelah itu, Sojin pergi, dan Junsu marah besar kepada Piki karena membiarkan Gilho kabur. Kemudian, Gilho mengundang Kang Dongwoo dan Sojin ke tempatnya untuk bertanya apapun yang mereka ingin ketahui. Ia menjelaskan situasi sebenarnya, karena Dongwoo dan Sojin tidak memiliki banyak informasi tentang kasus besar ini. Ternyata, Junsu mengincar Jae-hee demi mendapatkan video yang disimpan oleh Jae-hee. Meskipun isinya masih belum diketahui, keesokan harinya, Jae-hee bertemu dengan salah satu rekannya, Jinyong, yang juga merupakan anak dari Gilho. Ia meminjam uang dan meminta Jinyong untuk tidak bergabung dengan kelompok Junsu karena itu sangat berbahaya. Namun, Jinyong bersikeras bahwa ia membutuhkan uang dan tidak punya pilihan lain. Min Sojin lalu berbicara dengan Dongwoo tentang rencananya untuk menjebak Jaksata, atasannya. Mereka meminta bantuan atasan Dongwoo, meskipun awalnya ia ragu karena relasi Jaksata sangat kuat. Namun, berkat desakan Sojin, atasan Dongwoo, Pak Komisaris, akhirnya setuju untuk membantu. Ia memperkenalkan seorang hakim yang langsung menginterogasi Gilho, menanyakan mengapa ia begitu yakin bahwa Junsu adalah dalang dari semua pembunuhan dan bagian dari rencana Jaksata. Setelah itu, Dongwoo membawa Gilho ke tempat temannya, Kim Jang-ho, demi keamanannya. Jika Gilho tetap tinggal sendirian, ada kemungkinan ia akan diserang atau hilang akibat tindakan orang-orang Junsu. Di sisi lain, Jinyong tetap menemui Junsu dan akhirnya terpaksa membocorkan lokasi persembunyian temannya, Jungkwon, untuk mengancam agar Gilho datang menemuinya. Jinyong dan Jungkwon kemudian ditangkap dan disiksa oleh Piki dan anak buahnya. Gilho merasa penasaran bagaimana Dongwoo bisa mengenal Jae-hee. Dongwoo menjelaskan bahwa Jae-hee adalah teman anaknya, Yesu. Ternyata, Gilho juga mengenal Yesu karena Jae-hee dan Yesu memiliki tato yang sama. Mendengar hal ini, Dongwoo menuduh Gilho dan Jae-hee telah memberikan pengaruh buruk pada anaknya. Namun, Gilho menjelaskan bahwa situasinya tidak sesederhana itu, meski pada akhirnya ia mengakui bahwa Yesu memang memiliki kesamaan dengan Jae-hee yang bekerja sebagai wanita panggilan.
Kang Dongwoo semakin emosi ketika Gil-ho menyebutkan bahwa Yesu mirip dengan Jae-hee. Tak terima, Dongwoo menuduh Gil-ho sok tahu dan menegaskan bahwa Gil-ho sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang anaknya. Gil-ho pun membalas dengan mengatakan bahwa seharusnya Dongwoo lebih memahami anaknya sendiri. Gil-ho kemudian teringat pada hari saat Jae-hee memperkenalkan Yesu kepadanya. Saat itu, Yesu meminta Gil-ho untuk memberinya tato yang sama. Awalnya, Gil-ho menolak karena mengetahui bahwa Yesu adalah anak yang baik dan polos. Namun, setelah Yesu menunjukkan bekas luka di lengannya, Gil-ho akhirnya setuju dan memberinya tato yang sama seperti yang dimiliki Jae-hee. Keesokan harinya, Min So-jin melaporkan hasil penyelidikannya kepada jaksa Tak. Namun, Tak kali ini tidak banyak berkomentar, yang tidak seperti biasanya. Hal ini membuat So-jin curiga, dan kecurigaannya bertambah ketika ia mengetahui bahwa hakim yang ia percayai selama ini ternyata adalah sahabat baik jaksa Tak. Ia kemudian menceritakan semuanya kepada Dongwoo. Dan mereka merasa bahwa banyak orang di sekeliling mereka telah berpihak pada jaksa Tak, membuat upaya mereka tampak sia-sia. Di sisi lain, Jae-hee akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali ponselnya karena ia berencana melakukan sesuatu. Namun, tiba-tiba Junsu mengirimkan video yang memperlihatkan Jin-young sedang disiksa. Jae-hee pun melaporkannya kepada Gil-ho, yang kemudian menanyakan lokasi keberadaannya. Meski Jae-hee tidak memberitahu tempatnya, ia mengatakan akan pergi ke acara Junsu. Tanpa pikir panjang, Gil-ho langsung menyusul Jae-hee. Jang-ho, teman Dongwoo, segera menelepon Dongwoo untuk melaporkan keberangkatan Gil-ho. Saat Dongwoo menelepon Gil-ho, Gil-ho mengungkapkan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Koloseum, tempat Junsu mengadakan acara taruhan pertarungan. Sesampainya di lokasi, Jae-hee berpura-pura terjatuh dan berkenalan dengan seorang tamu VIP. Dengan cara ini, ia bisa ikut masuk ke dalam acara yang diselenggarakan oleh Junsu. Ternyata, acara tersebut adalah pertarungan ilegal di mana para petarung bertarung hingga mati untuk menghibur para investor yang tertarik mendanai bisnis Junsu. Uang besar dihasilkan melalui acara ini, yang merupakan ajang taruhan dan perdagangan ilegal. Sementara itu, Jae-hee berhasil menemukan Jin-young dan berusaha membebaskannya, namun sayangnya ia ketahuan oleh Junsu. Salah satu anak buah Junsu melaporkan bahwa Jae-hee berada di tempat tersebut. Ternyata, video yang ada di ponsel Jae-hee telah dipindahkan ke tempat aman, yang membuat Junsu sangat marah. Ia kemudian menyiksa Jae-hee dan mengancam akan membunuhnya. Sebelum itu, ia membuat goresan di pipi Jae-hee untuk menunjukkan amarahnya, dan berencana mempertemukan Jae-hee dengan Gil-ho sebelum menghabisinya. Namun, tanpa disadari oleh Junsu dan timnya, Dongwoo, Jang-ho, dan tim polisi telah bersiap di luar untuk menggerebek tempat tersebut. Di sisi lain, Gil-ho menggunakan kesempatan saat salah satu petarung tewas di ring. Ia mengenakan topeng petarung tersebut dan naik ke ring, berniat menghentikan acara dan merusak pendapatan Junsu. Gil-ho bertarung habis-habisan di atas ring, mengalahkan setiap lawan yang dikirim untuk melawannya. Dengan penuh tekad, ia berjuang demi menghentikan acara keji ini dan menyelamatkan temannya, Jun Kwong. Namun, ketika Junsu sendiri muncul, ia mengancam akan membunuh Jae-hee jika Gil-ho berhenti bertarung. Terpaksa, Gil-ho melanjutkan pertempuran, sementara taruhan semakin membludak, mengalir ke kantong Junsu. Sementara itu, anak buah Junsu mulai panik karena polisi telah mengepung lokasi tersebut. Mereka menyarankan Junsu untuk menghentikan acara dan kabur, tetapi Junsu menolak mentah-mentah demi keuntungan. Di tempat lain, Jae-hee yang berhasil lolos dari sekapannya, menyadari kesempatan untuk menyerang balik. Ia mulai merekam acara pertarungan dari mobil tempatnya semula disekap dan menyiarkannya langsung di media sosial. Tak lama, Piki, salah satu anak buah Junsu, berkhianat. Saat hendak kabur bersama Junsu, Piki malah meninggalkan bosnya sendirian, memilih menyelamatkan diri. Tapi ketika mencoba melarikan diri, Piki terkejut melihat polisi dan jaksa telah mengepung lokasi. Ia pun tertangkap tanpa bisa berkutik. Gil-ho akhirnya berhadapan langsung dengan Junsu. Mereka bertarung 1 lawan 1, dan Gil-ho, didorong oleh amarah serta dendam, berhasil mengalahkan Junsu. Ketika ia hampir menghabisinya, Kang Dongwoo datang dan menghentikannya. Dongwoo memperingatkan bahwa membunuh Junsu hanya akan membuat Gil-ho terjerat masalah hukum. Ia memberitahu bahwa Jae-hee sudah diselamatkan oleh polisi. Sehingga Gil-ho mulai tenang. Berkat Dongwoo,
Gilho mampu mengendalikan amarahnya dan menghindari tuntutan hukum. Di sisi lain, Min Sojin berhasil mengamankan Jae-hee, yang berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya dari cengkraman Junsu. Mereka berdua berbagi momen penuh haru setelah perjuangan yang berat. Keesokan harinya, saat Sojin mengurus dokumen penahanan Junsu, tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan, Junsu ditemukan tewas tergantung di kamar rumah sakit. Meski kasusnya dilabeli bunuh diri, Sojin mencium ada yang tidak beres. Ia menduga kuat bahwa kematian Junsu adalah ulah dari Jaksata. Penuh amarah, Sojin mendatangi atasannya, namun Jaksata hanya memperingatkannya agar tidak mencari masalah jika ingin tetap bekerja. Sojin menyadari bahwa ia belum cukup kuat untuk menghadapi atasannya dan memutuskan untuk menahan diri sementara. Ia tahu ia perlu mengumpulkan bukti lebih banyak untuk menjatuhkan Jaksata. Namun, masalah baru muncul bagi Dongwoo. Tanpa diduga, anaknya, Yesu, diculik oleh orang yang tak dikenal. Ancaman baru ini membuatnya cemas dan putus asa. Dongwoo kini harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Berhasilkah ia menyelamatkan Yesu? Dan apakah Sojin akan bisa mengungkap kebusukan Jaksata serta menghancurkan jaringannya? Perjuangan mereka masih jauh dari usai, dan kekuatan mereka akan kembali diuji di tengah ketidakadilan yang semakin dalam. Setelah mengetahui bahwa anaknya, Yeso, telah diculik oleh seseorang, Dongwoo segera memeriksa rekaman CCTV dengan bantuan rekan-rekannya. Namun, hingga saat ini, Dongwoo belum berhasil menemukan lokasi Yeso. Selain itu, ponsel Yeso benar-benar tidak dapat dihubungi dan tampaknya tidak aktif. Di sisi lain, Yeso dibawa ke sebuah tempat oleh seorang perempuan bernama Joy. Joy ternyata mengenal Jenny, atau yang juga dikenal sebagai Jae-hee. Namun, Jae-hee tidak pernah memberitahu Yeso tentang Chowin atau tempat ini. Chowin memutuskan untuk mengurung Yeso di lokasi tersebut dan tidak peduli meskipun Yeso terus menanyakan keberadaan Jae-hee. Suatu hari, Yeso diganggu oleh teman-temannya hingga ia bersembunyi di kamar mandi. Karena marah, Yeso berniat membalas mereka dengan pisau. Namun, saat ia keluar, teman-temannya sudah tidak ada. Yang ia temui hanyalah Jae-hee, yang kebetulan sedang merokok di sana. Ketika Yeso kembali diganggu oleh teman-temannya, Jae-hee membelanya. Dari situ, hubungan mereka mulai dekat, meskipun Yeso awalnya masih ragu untuk mempercayai Jae-hee sepenuhnya. Yeso meminta Jae-hee mengajarinya cara menjadi kuat dan mampu membela diri. Pada suatu hari, Yeso kembali diganggu oleh teman-temannya. Jae-hee sekali lagi membela Yeso, namun, sebuah insiden terjadi. Salah satu teman mereka menyerang Yeso dan Jae-hee. Saat Yeso menghindar, temannya secara tidak sengaja terjatuh dari atas gedung. Yeso merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya atas kejadian itu, menganggap bahwa ia yang menyebabkan temannya meninggal. Namun, Jae-hee menenangkan Yeso dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Ia meminta Yeso untuk tetap tenang dan tidak menyalahkan dirinya. Kenangan ini membuat Yeso sangat peduli dan berterima kasih kepada Jae-hee. Sementara itu, Gilho mulai pulih meskipun tubuhnya masih penuh luka. Ia mempercayakan Jae-hee kepada Dongwoo karena Dongwoo telah berjanji untuk melindunginya. Jae-hee, yang kini dirawat di rumah sakit, akhirnya sadar. Dongwoo menanyakan tentang video yang direkam Jae-hee, video yang menjadi alasan ia terus dikejar-kejar dan hampir dibunuh. Namun, Jae-hee hanya mengatakan bahwa ia telah menyerahkan video tersebut kepada seseorang tanpa menyebutkan siapa orang itu. Sebelum menjawab lebih lanjut, Jae-hee meminta Dongwoo untuk mengantarnya membeli makanan. Dongwoo mengantarkannya, tetapi di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari rekannya yang membahas keberadaan Yeso. Jae-hee mendengar percakapan itu dan merasa sangat khawatir. Ia kemudian memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Dongwoo segera menyadari bahwa Jae-hee telah pergi dan langsung mencarinya. Namun, hujan deras membuat pencarian itu sulit. Keesokan harinya, seorang teman Gilho memberikan tiket kapal dan menyarankan Gilho untuk segera meninggalkan Gangnam karena situasinya sudah tidak aman. Namun, Gilho merasa ada yang janggal dengan hilangnya Junsu, sehingga ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di tempat lain, seorang tukang bersih di taman menemukan Yeso tertidur di sebuah lokasi. Tukang taman itu segera melaporkan penemuan tersebut, dan akhirnya Yeso berhasil pulang ke rumah. Orang tuanya merasa sangat lega karena anak mereka kembali dengan selamat. Namun, ternyata Jae-hee menyerahkan video tersebut kepada pihak yang menangkapnya. Kini, Jae-hee dijadikan sandera dan dipaksa menjadi seorang live streamer. Sebelum Jae-hee bergabung dan bekerja di tempat Gilho,
Ia sebenarnya adalah anak buah SIK dan juga teman dekat Choi Suin. Oleh karena itu, mereka saling mengenal. Suin memberitahu Jae-hee bahwa kondisi Yeso kini sudah baik dan ia telah kembali ke rumah dengan selamat. Suin sebenarnya menyarankan Jae-hee untuk meninggalkan tempat tersebut, tetapi Jae-hee merasa tidak enak karena Suin terus membantunya. Jika Jae-hee kabur dan diketahui bahwa Suin yang membantunya, maka Suin yang akan menjadi target pembunuhan oleh K. Karena itu, Jae-hee memutuskan untuk tetap bertahan. Ia memilih untuk mengambil risiko dan meminta bantuan Suin untuk mempersiapkan sesuatu yang harus ia lakukan saat live streaming nanti. 부탁 하나만 하자. Sementara itu, Kang Dong-woo diberi informasi oleh rekannya bahwa mereka menemukan keberadaan Jae-hee. Jae-hee tiba-tiba muncul di situs gelap sebagai live streamer dengan nama Jenny. Setelah meneliti lebih jauh, Dong-woo menemukan petunjuk lokasi tempat live streaming itu dilakukan dan merasa yakin bahwa ia tahu tempatnya. Di sisi lain, Gil-ho mendapatkan pesan dari Suin berupa rekaman suara yang ternyata adalah pesan terakhir dari Jae-hee. Dalam pesan tersebut, Jae-hee meminta Gil-ho untuk naik kapal pada malam itu. Tetapi Gil-ho memutuskan untuk tidak pergi dan malah mencari Jae-hee. Ketika Dong-woo sampai di lokasi, ia mulai mencari Jae-hee sambil berusaha mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Namun, saat live streaming dimulai, Jae-hee menyapa para penggemarnya setelah sekian lama tidak muncul. Sambutan dari para penggemarnya sangat hangat, meskipun live streaming tersebut memiliki konten yang tergolong dewasa. Ketika Dong-woo hampir menemukan Jae-hee, ia tiba-tiba disuntik obat bius oleh K, sehingga ia kehilangan kesadaran. Tidak lama kemudian, bos besar bernama Pak Chai muncul. Sosok inilah yang selama ini menjadi dalang di balik semua kejadian. Namun, semua dikejutkan oleh tindakan Jae-hee. Ia tiba-tiba memecahkan kaca dan bersiap untuk bunuh diri. Sebelum melompat, Jae-hee memberikan ucapan perpisahan kepada semua orang yang menonton pertunjukan langsungnya. 지옥에서 오자. 쓰레기 새끼. Setelah itu, ia melompat dari atas dan meninggal dunia. Ketika Gil-ho tiba di lokasi, ia melihat kerumunan orang. Petugas melarangnya mendekat karena lokasi itu telah menjadi TKP. Dari kejauhan, Gil-ho melihat tubuh Jae-hee yang sudah tidak bernyawa. Ia juga melihat sosok Pak Choi yang segera kabur bersama K. Gil-ho berusaha mengejar mereka, tetapi tidak berhasil dan malah ditabrak oleh mobil lain. Sebelum kejadian itu, Jae-hee mengirimkan pesan kepada Yeso. Dalam pesan tersebut, ia menceritakan bahwa pada hari Yeso diganggu oleh teman-temannya di atap, Jae-hee sebenarnya berniat untuk bunuh diri. Namun, ia membatalkan niat itu setelah mendengar Yeso dalam bahaya dan memutuskan untuk menolongnya. Kenangan-kenangan masa lalu mereka membuat Yeso sangat sedih. Pemakaman Jae-hee diurus oleh Dong-woo, yang bertindak sebagai wali. Namun, Yeso menyalahkan ayahnya atas kematian Jae-hee, menganggap bahwa kematian Jae-hee sama saja dengan kehilangan dirinya juga. Karena itu, Yeso memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa meninggalkan kabar. Di sisi lain, Gil-ho membuang semua kenangan tentang Jae-hee. Ia bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada K dan Pak Chai, si dalang tua yang ia anggap biang keladi dari semua tragedi ini. Sementara itu, Min So-jin akhirnya dikeluarkan dari kantornya dan diturunkan jabatannya dari jaksa menjadi peneliti di desa. Sebelum pulang, So-jin meneliti file di ponsel Junsu dan menemukan informasi penting tentang Pak Choi. Ia kemudian menghubungi Pak Chai melalui ponsel Junsu dan meminta untuk bertemu. Pada malam harinya, So-jin memutuskan untuk menemui Pak Chai, meskipun risikonya sangat besar. Dalam pertemuan antara Min So-jin dan Pak Chai, So-jin mengancam akan mengekspos hubungan gelap antara Pak Chai dan Sekretaris Tak. Namun, ancaman tersebut tidak membuat Pak Choi takut. Sebaliknya, ia menawarkan kerja sama kepada So-jin. Ia berjanji bahwa jika So-jin bersedia menuruti permintaannya, ia akan memberikan imbalan besar, termasuk jabatan apapun yang diinginkan So-jin. 3 bulan kemudian, banyak hal telah berubah di Gangnam. Kang Dong-woo kini bukan lagi seorang polisi. Ia berhenti dari pekerjaannya dan justru menggantikan posisi Gil-ho sebagai sopir pengantar para pekerja malam. Dong-woo menerima pesanan antar jemput para perempuan malam tersebut dan mendapatkan penghasilan dari sana. Ada alasan di balik keputusan Dong-woo untuk keluar dari kepolisian. Ia ingin mencari keberadaan anaknya, Yeso, yang sampai saat ini masih hilang. Dong-woo kini tinggal di tempat kecil,
seperti kos-kosan, dan mengumpulkan berbagai bukti, termasuk jenis narkoba baru yang diproduksi oleh jaringan gelap. Ia juga jarang mengaktifkan ponselnya atau membalas pesan dari teman-temannya. Sementara itu, Gilho melakukan aksinya dengan mendatangi salah satu tempat penyimpanan narkoba milik K dan Pak Choi. Ia membakar beberapa produk yang hendak dikirimkan dan menyampaikan pesan ancaman kepada K. Hubungan antara Dongwoo dan Sojin kini semakin memburuk. Mereka tidak lagi bisa bekerja sama, terutama setelah Dongwoo memberikan informasi tentang anak seorang menteri yang tertangkap mengonsumsi narkoba. Namun, Sojin mengabaikan bukti yang diberikan Dongwoo dan malah membebaskan anak menteri tersebut. Ia bahkan berkata kepada Dongwoo kalau Dongwoo sekarang hanyalah rakyat biasa dan bukan polisi lagi. Saat ini, Sojin telah menduduki jabatan tinggi sebagai Kepala Departemen Anti Korupsi. Namun, jabatan tersebut ia peroleh karena menerima tawaran kerja sama dengan Pak Choi. Ketika seorang reporter streaming mengkritiknya, Sojin tidak peduli dan menyuruh orang-orang untuk berkomentar sesuka hati. 기자의 기본 덕목이라는 것 정도는 Pak Choi mulai bergerak lebih agresif. Ia merencanakan pembangunan sebuah kota berbasis kesehatan tingkat tinggi. Namun, rencana tersebut mendapat tentangan dari Sekretaris Tak dan Wali Kota Wu. Penolakan mereka membuat Pak Choi sangat marah. Pak Choi mengundang Sekretaris Tak untuk bertemu pada suatu malam guna membahas kesepakatan. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Tak menuntut bagian sebesar 30% dari proyek tersebut. Menurut Pak Choi, permintaan itu tidak masuk akal, sehingga ia memerintahkan Sojin untuk menangani masalah ini. Langkah pertama Sojin adalah mendatangi Wali Kota Wu dan mengancam akan mengungkap kasus korupsi yang melibatkan istrinya. Karena takut, Wali Kota akhirnya setuju untuk mendukung rencana Pak Choi, berbeda dengan Sekretaris Tak, yang keras kepala dan tidak mau menyerah. Pak Choi semakin murka dan meminta Sojin untuk mengurus masalah ini. Selain itu, Sojin juga ditugaskan untuk mengontrol Kementerian Pangan dan Obat-obatan agar tetap sejalan dengan rencana besar Pak Choi. Pak Choi tampaknya tidak akan berhenti sampai ambisinya tercapai, meskipun harus mengorbankan siapapun yang menghalanginya. Pak Choi menyatakan bahwa mempromosikan Min Sojin ke posisinya saat ini bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, Sojin harus menyelesaikan semua masalah besar yang muncul. Sebagai langkah awal, Sojin menangani kasus Sekretaris Tak. Ia menunjukkan surat resmi penangkapan Sekretaris Tak atas tuduhan korupsi dan penyuapan. Sekretaris Tak tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya ditahan. Sebelum dibawa pergi, Sekretaris Tak memperingatkan Sojin kalau ia nantinya akan dikhianati seperti dirinya sekarang ini. Di sisi lain, Kang Dongwoo akhirnya ditemukan oleh temannya, Kim Jang-ho. Jang-ho mempertanyakan alasan Dongwoo menghilang selama ini. Dongwoo pun mengungkapkan alasannya. Ia menyadari bahwa suatu hari akun ponsel milik anaknya, Yeso, tiba-tiba aktif. Hal ini membuat Dongwoo yakin bahwa Yeso memiliki keterkaitan dengan sindikat narkoba baru yang tengah marak. Karena itu, ia keluar dari kepolisian dan menyamar sebagai sopir taksi untuk mencari keberadaan Yeso. Dongwoo mengungkapkan bahwa setiap kali ada aktivitas pengedaran narkoba, akun ponsel Yeso selalu aktif, memperkuat keyakinannya. Saat sedang mengantar pelanggan bersama Choi Suin, mereka dibuntuti oleh Yoon Gilho. Setelah 3 bulan berlalu, Gilho akhirnya bertemu lagi dengan Dongwoo. Namun, pertemuan itu tampak penuh amarah. Gilho langsung melayangkan pukulan ke wajah Dongwoo, menyalahkannya karena gagal menjaga Jae-hee. 제이 씨발 지켜준다고. 미안하다. Ia juga memperingatkan Dongwoo agar tidak ikut campur lagi dalam urusannya karena ia sudah kehilangan kepercayaan padanya. Ketika Gilho menuduh Dongwoo sebagai biang keladi kematian Jae-hee, Suin mencoba membela Dongwoo dengan mengatakan bahwa Jae-hee membuat keputusan tersebut sendiri. Namun, Gilho tetap tidak peduli. Ia juga mendesak Suin untuk memberitahu keberadaan K, tetapi Suin menolak berbicara. Sementara itu, Min Sojin bertemu lagi dengan Pak Choi untuk mendiskusikan informasi terbaru. Pak Choi mengungkapkan rencana besarnya untuk menggunakan semua sektor guna mendukung produksi narkoba baru berwarna oranye. Narkoba ini dirancang untuk merusak sistem tubuh manusia hingga membuat penggunanya menjadi seperti zombie. Setelah itu, mereka akan dikumpulkan di kota yang sedang direncanakan oleh Pak Choi. Di kota tersebut, mereka akan dibuat sembuh sementara hanya untuk kembali menjadi konsumen narkoba. Dengan cara ini, Pak Choi menciptakan siklus ketergantungan sekaligus menjadikan manusia sebagai bahan percobaan. Dongwoo kemudian mendapatkan kabar tentang pesta besar untuk merayakan peluncuran narkoba oranye tersebut.
Ia memutuskan untuk pergi ke pesta itu setelah mengetahui bahwa akun ponsel Yeso kembali aktif. Setibanya di lokasi, Dongwoo yakin bahwa Yeso ada di sana. Ia masuk ke dalam gedung untuk mencarinya. Di saat yang sama, Suin juga menemukan Yeso lebih dulu melalui ponsel aktif itu. Ketika akhirnya Dongwoo berhasil menemukan Yeso, ia mendapati anaknya sedang dalam kondisi terpengaruh minuman dan tidak peduli padanya. Sayangnya, saat Dongwoo berusaha mendekati Yeso, pintu ruangan terkunci, sehingga ia hanya bisa memanggil dari luar. Yeso, yang sudah terpengaruh narkoba, tidak merespons dan malah pergi bersama kelompoknya. Dongwoo mencoba mengejar mereka, tetapi terlambat karena mereka sudah masuk mobil dan pergi. Ketika Dongwoo terus mengejar, ia ditabrak oleh K. Ia kemudian membawa Dongwoo dan memasukkannya ke mobilnya. Namun, sebelum mereka berhasil pergi, mereka dihentikan oleh Yoon Gil-ho, yang menghadang di depan dengan tatapan penuh dendam. Sampainya Yoon Gil-ho di lokasi, ia langsung berusaha menyelamatkan Kang Dongwoo yang sedang disekap oleh K dan rekan-rekannya. Sebenarnya, Gil-ho dan K sudah saling mengenal sejak lama. Insiden yang membuat mereka bermusuhan terjadi sekitar 7 tahun lalu. Ada suatu kejadian yang membuat Gil-ho kehilangan kepercayaan terhadap K, sehingga mereka terlibat duel sengit. Sejak saat itu, hubungan mereka memburuk dan tidak pernah membaik hingga sekarang. Kini, mereka berdua berhadapan lagi, berniat menyelesaikan masalah yang terjadi 7 tahun lalu. Namun, sebelum duel mereka dimulai, mobil polisi tiba di lokasi sehingga perkelahian terpaksa ditunda. Gil-ho kemudian membawa Dongwoo ke tempat aman sebelum meninggalkannya. Setelah itu, Dongwoo menemui seorang gadis yang sering ia antar jemput. Ia bertanya kepada gadis tersebut tentang keberadaan Chae Suin. Gadis itu memberikan nomor telepon Suin kepada Dongwoo. Saat Dongwoo menghubungi Suin, ia menanyakan keberadaan anaknya. Namun, Suin bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa dan tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga tersebut. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa ia pernah melihat seseorang yang mencurigakan, meski hanya samar-samar karena saat itu ia sedang tidak sepenuhnya sadar. Ia memberikan alamat yang diingatnya kepada Dongwoo. Sementara itu, Chae Suin penasaran mengapa Yeso tiba-tiba datang menemuinya dan bergabung dengannya. Ia bertanya alasan Yeso. Dan jika Yeso berbohong, Suin berencana menyuruhnya kembali kepada ayahnya. Namun, Yeso menolak dan mengungkapkan keinginannya untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang telah membuat Jae-hee menderita. Yeso kemudian menunjukkan sebuah video yang direkam oleh Jae-hee bersama Jung-hwa. Video itu sangat penting, sehingga Jae-hee mempercayakan Yeso untuk menyimpannya dan menyerahkannya kepada ayahnya jika sesuatu terjadi. Ketika Suin melihat isi video tersebut, ia akhirnya memahami alasan Jae-hee dikejar-kejar oleh banyak orang. Yeso bersumpah akan membalas dendam atas apa yang dialami Jae-hee. Di sisi lain, Kang Dongwoo akhirnya pergi ke lokasi yang diberikan oleh gadis tersebut. Ternyata, tempat itu adalah klub Hyena yang sudah tutup beberapa waktu lalu. Di sana, ia bertemu kembali dengan Yoon Gil-ho karena mereka memiliki tujuan yang sama. Saat memeriksa tempat itu, mereka menyadari ada orang lain di sana. Setelah mencari tahu, mereka menemukan bahwa orang tersebut adalah Saike. Tanpa basa-basi, Saike langsung menyerang Dongwoo. Beruntung serangan itu hanya mengenai tangan Dongwoo. Gil-ho segera melumpuhkan Saike. Dalam keadaan terdesak, Saike memohon kepada mereka agar tidak membunuhnya dan menunjukkan sesuatu yang membuat Dongwoo dan Gil-ho terkejut. Ternyata, yang ditunjukkan oleh Saike adalah sejumlah besar narkoba yang sudah siap untuk didistribusikan. Dongwoo dan Gil-ho langsung mengamankan Saike dan memaksanya untuk menghubungi Kei. Tujuan utama mereka adalah menemui Kei. Sementara itu, Kei sedang berada di tempat Suin untuk memeriksa apakah gadis-gadis di sana masih menurut atau tidak. Setelah memeriksa, Kei tidak menemukan hal mencurigakan, sesuai yang dikatakan Suin. Namun, ia memperingatkan Suin bahwa jika Suin mencoba macam-macam, ia tidak akan segan menghabisinya. Saat itulah Kei menerima telepon dari Saike, yang melaporkan bahwa Dongwoo dan Gil-ho saat ini berada di klub Hyena. Saike juga mengancam akan menghancurkan narkoba-narkoba tersebut jika Kei tidak segera datang. Mendengar itu, Kei langsung bergerak. Dongwoo dan Gil-ho tidak melepaskan Saike begitu saja. Mereka tetap mengamankannya. Namun, setelah memeriksa lebih lanjut, Dongwoo menemukan bahwa mereka telah direkam oleh kamera tersembunyi yang ada di tempat tersebut. Rupanya, mereka sudah dipantau oleh Kei.
Dalam situasi ini, Gilho bertanya kepada Dongwoo apakah Yeso benar-benar siap dengan rencana mereka. Tak lama kemudian, Dongwoo menerima telepon dari Suin. Suin meminta bantuan Dongwoo untuk mengamankan para gadis di bawah kendali Kei dan membawa mereka ke pusat rehabilitasi agar mereka selamat. Setelah mendengar rencana ini, Gilho menyuruh Dongwoo untuk pergi lebih dulu bersama Yeso dan gadis-gadis itu. Gilho menawarkan diri untuk tinggal dan menghadapi risiko sendirian, menyadari bahwa salah satu dari mereka harus berkorban agar yang lain bisa selamat. Dongwoo pun pergi untuk mencari Yeso dan anak-anak gadis tersebut. Namun, tanpa diduga, anak buah Kei tiba di lokasi Dongwoo. Mereka menggunakan gas bius yang membuat Gilho panik dan akhirnya pingsan. Anak buah Kei kemudian menangkap Gilho dan membawanya ke hadapan Kei. Sementara itu, Suin memerintahkan Yeso untuk segera membawa gadis-gadis lainnya dan ia memukul salah satu penjaga tersebut sampai pingsan. Namun, di luar dugaan, Kei mengetahui rencana Suin. Ia langsung menangkap Suin, menuduhnya berkhianat, dan menghabisinya. Meski Suin telah menghapus semua file di ponselnya, ia tetap dihajar oleh anak buah Kei, Yeso dan para gadis lainnya kemudian dibawa oleh Kei ke tempat Pak Choi. Pak Choi menyetujui rencana untuk mengamankan mereka, mengatakan bahwa meskipun Dongwoo tidak berhasil ditangkap, keberadaan Yeso cukup sebagai jaminan. Ketika Dongwoo tiba di tempat Suin, lokasi tersebut sudah kosong. Ia mencari-cari namun tidak menemukan siapapun. Saat menelepon Suin, ia mendengar suara ponsel Suin berbunyi di lantai atas. Ketika Dongwoo naik, ia menemukan Suin dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal, Suin sempat menyerahkan sebuah rekaman dari Yeso untuk diberikan kepada Dongwoo. Setelah memeriksa isi video tersebut, Dongwoo akhirnya mengetahui kebenarannya. Dalam video itu, terlihat bahwa Jae-hee telah merekam sebuah pertemuan antara Pak Choi dan beberapa pejabat penting. Mereka membahas rencana untuk menggunakan salah satu gadis sebagai kelinci percobaan. Dalam rekaman itu, terlihat bagaimana mereka menyuntikkan narkoba kepada gadis tersebut dan memberinya penawar. Pada saat itu, semua berjalan sesuai rencana, dan para pejabat merasa yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Seluruh kejadian tersebut direkam oleh Jae-hee. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Dongwoo untuk dianalisis bersama rekannya. Setelah itu, Dongwoo menemui rekannya Jaksa Sujin, yang ternyata juga sedang mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan yang melibatkan Pak Choi dan para pejabat korup. Dongwoo lalu menghubungi Jaksa Sujin dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan anaknya yang dibawa ke tempat Pak Choi. Jaksa Sujin akhirnya pergi ke lokasi Pak Choi. Ketika ia tiba, hampir semua pejabat sudah hadir, termasuk seseorang yang mengejutkan Sujin yaitu mantan atasannya, Jaksa Tak Suil. Padahal, Suil seharusnya masih di penjara, tetapi kini ia bebas begitu saja. Sujin langsung bertanya kepada Pak Choi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pak Choi menjawab santai bahwa semua ini adalah bagian dari rencana, di mana penangkapan Tak Suil hanya akal-akalan untuk mengaburkan jejak mereka. Sujin tidak mau memperdebatkan hal itu lebih lanjut dan menyerahkan kontrak kerja kepada Pak Choi dan para pejabat untuk ditandatangani. Pak Choi kemudian menjelaskan rencana berikutnya, mereka akan meningkatkan dosis narkoba hingga 10 kali lipat untuk diuji pada gadis-gadis yang mereka bawa. Ia meyakinkan bahwa penawar yang disiapkan akan ampuh. Ketika mereka mencoba dosis dalam jumlah besar tersebut, salah satu gadis yang menjadi kelinci percobaan langsung mengalami efek berat dan akhirnya meninggal dunia walaupun sudah diberikan obat penawar. Meski demikian, Pak Choi tetap tidak menyerah, dengan alasan bahwa reaksi tubuh setiap orang berbeda. Ia memerintahkan eksperimen untuk dilanjutkan. Salah satu pejabat protes, tetapi Pak Choi memaksa mereka untuk tetap menjalankan rencana. Ketika giliran Yeso hampir tiba, Sujin meminta agar eksperimen ditunda, dengan alasan kontrak kerja harus ditandatangani dan dipahami terlebih dahulu. Pak Choi setuju untuk menunda sementara waktu, memberi waktu para pejabat untuk membaca kontrak tersebut. Di sisi lain, Kei menanyakan kondisi Gilho kepada anak buahnya. Mereka mengatakan Gilho masih pingsan. Namun, ketika diperiksa kembali, ternyata Gilho sudah sadar dan menghajar mereka semua. Gilho segera memberitahu Dongwoo bahwa ia telah sampai di sebuah perusahaan farmasi.
Dongwoo kebetulan juga tiba di sana, tetapi mereka menghadapi banyak anak buah Kei yang menghalangi mereka. Gilho meminta Dongwoo untuk pergi lebih dulu karena menyelamatkan anaknya lebih penting. Gilho bertahan melawan anak buah Kei, sementara Dongwoo berhasil masuk ke gedung. Namun, Dongwoo kembali dihadang oleh Kei dan kelompoknya. Dongwoo mencoba menggertak Kei dengan menunjukkan bahwa ia memiliki video yang direkam oleh Jae-hee yang berisi pertemuan para pejabat. Sementara itu, isi kontrak antara para pejabat dan Pak Choi yang menunjukkan keuntungan 51% untuk Pak Choi dan hanya 49% untuk dibagi di antara pejabat lainnya. Para pejabat merasa kesal karena pembagian tersebut tidak adil. Sekretaris Tak, yang paling vokal, mengancam bahwa produk Pak Choi tidak akan diluncurkan. Situasi semakin tegang ketika Pak Choi diberitahu kalau Dongwoo mempunyai rekaman tersebut dan Pak Choi menampilkan video CCTV di depan para pejabat untuk melihat situasi yang terjadi. Karena kesal, Dongwoo mengirimkan video rekaman Jae-hee kepada semua pejabat yang terlibat. Video tersebut memperlihatkan wajah mereka secara jelas, membuktikan keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Melihat bukti itu, para pejabat menjadi panik dan mulai menyalahkan Pak Choi. Namun, dengan santainya, Pak Choi meminta mereka untuk tetap menandatangani kontrak. Ketika Tak Swil terus menolak dan mengancam, Pak Choi langsung menyuruh pengawalnya untuk menghabisinya sebagai peringatan bagi yang lain. Para pejabat, ketakutan akan bernasib sama, akhirnya terpaksa menandatangani kontrak sebelum melarikan diri dengan terburu-buru. Gilho membantu Dongwoo agar ia dapat mencapai tempat anaknya dengan selamat. Ia meminta Dongwoo untuk pergi duluan dan ia yang akan mengurus orang-orang ini. Gilho kemudian menutup semua akses pintu di lokasi tersebut untuk menghalangi musuh mengejar Dongwoo. Meskipun Dongwoo ingin membantu Gilho, ia akhirnya mematuhi permintaan sahabatnya dan melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Yeso. Gilho pun bersiap menghadapi Kei, musuh bebuyutannya. Pertarungan sengit pun terjadi, dan pada akhirnya, Gilho berhasil mengalahkan Kei walaupun ia harus terluka akibat pertarungan tersebut. Sementara itu, Yeso berusaha menyembunyikan identitasnya, memperkenalkan diri dengan nama Jenny. Namun, tanpa sepengetahuannya, Pak Choi sudah mengetahui bahwa ia adalah Yeso, putri Dongwoo, dan bahwa Jae-hee telah meninggal. Yeso mencoba menyerang Pak Choi, tetapi usahanya gagal total. Hal itu membuat Pak Choi marah besar. Dan ia memutuskan untuk menyuntikkan narkoba dosis besar kepada Yeso ketika Dongwoo mencoba mendekatinya. Yeso langsung mengalami efek parah dari suntikan tersebut, kondisinya semakin memburuk. Dongwoo segera melawan balik ketika disergap dan pergi ke tempat Yeso karena khawatir bahwa anaknya tidak akan selamat. Namun, jaksa Sujin yang berada di sana menemukan penawar narkoba di sekitar sana. Ia segera mengambilnya dan memberikannya kepada Yeso. Walaupun kemungkinan sembuh sangat kecil, mengingat sebelumnya tidak ada yang selamat dari dosis tersebut, Sujin tetap mencoba. Keajaiban terjadi. Setelah penawar diberikan, Yeso perlahan pulih, membuat semua orang terkejut. Namun, tanpa mereka sadari, Pak Choi telah melarikan diri dari tempat tersebut. Sujin langsung menyuruh Dongwoo untuk mengejar Pak Choi dan ia akan menjaga Yeso. Dongwoo tidak membiarkan Pak Choi lolos begitu saja. Ia berhasil menghentikan mobil Pak Choi dan memberikan pelajaran kepada pria tua itu. Dongwoo hampir membunuh Pak Choi, tetapi Yeso meminta ayahnya untuk berhenti. Mendengar itu, Dongwoo mengurungkan niatnya. Tiba-tiba, Gilho tiba mendekati Dongwoo. Ia mengambil pistol dan menembak Pak Choi untuk membalaskan dendam Jenny. Ia mengorbankan dirinya agar Dongwoo tetap aman dari tuduhan. Gilho kemudian melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Dongwoo, yang kini telah menyelamatkan anaknya, menghampiri Yeso. Mereka berdua berpelukan dan akhirnya berdamai setelah semua konflik yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Dongwoo dan Yeso mengunjungi makam Jae-hee. Meskipun Yeso merasa sangat sedih, ia berusaha mengikhlaskan kepergian sahabatnya. Ia mengenang masa-masa indah mereka bersama. Semua masalah yang mereka hadapi akhirnya selesai. Para menteri yang terlibat dalam skandal tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Sujin juga memutuskan untuk sepenuhnya bekerja sama dalam kasus ini. Ia memberikan informasi kepada publik tentang keterlibatannya dan alasan di balik semua tindakannya.
Sujin menceritakan semuanya dari awal kepada publik. Ia menjelaskan bahwa ia terpaksa terlibat dalam jaringan tersebut karena merasa tidak akan mampu menyelesaikan kasus ini jika tetap berada di posisi jaksa tingkat rendah. Namun, ia berjanji akan bertanggung jawab atas semua tindakannya dan bertekad menebus kesalahannya. 있는 그대로 Sementara itu, Kang Dongmu kembali ke pekerjaannya sebagai detektif. Ia seperti biasa menangani kasus-kasus narkoba di wilayah Gangnam. Suatu hari, ia menemukan sebuah kasus narkoba yang menarik perhatiannya, narkoba yang dibakar habis oleh seseorang. Dongmu segera menyadari bahwa itu adalah ulah Gilho, sahabat lamanya. Mereka pun bertemu secara tak terduga. Dalam pertemuan singkat itu, mereka saling mendukung seperti biasanya. Dongmu merasa lega mengetahui bahwa Gilho masih baik-baik saja, meskipun hidupnya kini berada di jalan yang berbeda. Dengan hubungan persahabatan yang tetap kuat, Dongmu dan Gilho melanjutkan perjuangan mereka masing-masing untuk menegakkan keadilan, meskipun di jalur yang berbeda.